wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hai, selamat menyaksikan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Mau ngapain? Aduh Bil, panas sekali nih Bil, pengen seger-seger apa ya? Kan BM es krim lah. Yaudah kita beli es krim idola aja yang di Batu Pahat, ayo. Enak nggak? Wis, enak kali. Ayo. Gas kita yuk. A few moments later. Durian. Oh, paruh satu, durian satu. Yang 5.000 ya, Kak? Iya. Mau pakai pulut, Kak? Pakai. Main es krim. Jadi tujuan usaha ini adalah yang pertama menyediakan produk es krim yang segar, higienis, dan terjangkau bagi masyarakat. Dan yang kedua, ciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM di sektor makanan dan minuman. Isinya adalah menjadi usaha es krim yang disukai masyarakat karena rasa yang enak, harga yang terjangkau, dan kebersihannya terjaga. Isinya yang pertama adalah membuat es krim yang segar dan aman dikonsumsi. 2. Menjual dengan harga yang sesuai untuk semua kalangan. Dan yang ketiga, menjaga pelayanan yang baik dan jujur kepada pembeli. Nah, saya akan menjelaskan strategi pemasaran untuk anak-anak dan remaja. Biasanya mereka suka es krim yang lucu, warna-warna menarik, harganya murah dan terjangkau. Yang kedua, ibu rumah tangga biasanya beli es krim untuk stok di rumah. Yang ketiga, untuk mahasiswa dan pekerja muda. Biasanya mereka memilih jajan yang praktis dan terjangkau. Yang terakhir, untuk acara, biasanya untuk di acara pesta dan ulang tahun. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang SOP dari usaha es krim kami. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang buatan. Jadi buatan dari produk ini adalah bahan baku yang mudah ditemukan di pasar lokal, harga jual yang terjangkau, dan rasa yang hampir disukai oleh semua kalangan. Selanjutnya kelemahan. Pertama, lalu ada peluang. Untuk peluang, usaha ini memiliki potensi yang besar karena banyaknya permintaan terutama saat cuaca
dia. Kira-kira berapa ya Pak Bapak butuh modalnya? Apa butuh modalnya lebih kurang 100 juta. Itu kalau boleh tahu Bapak gunakan untuk apa saja? Itu kita gunakan pertama sekali untuk membeli satu mesin es krim yang otomatis. Itu bisa harganya dia kita gunakan untuk kulkas freezer, itu untuk kulkas penjualan, steril, dan lain-lain. Selama ini Bapak Ya, selama ini per bulannya insya Allah tuh 10 jutaan. Ya sebenarnya gimana? Menurutnya gimana baiknya ya? Ya sih, oke, ya sih. Baiknya proposalnya saya terima, cuman saya belum bisa lihat sekarang proposal ini. Proposalnya akan saya pelajari lagi nanti di rumah ya. Kalau ada kesempatan, pelajari lagi. Ini proposal saya terima ya. Proses produksi terdiri dari bahan baku. Yang pertama ada susu cair full cream, bahan dasar utama untuk membuat es krim menjadi lebih lembut dan gurih. Yang kedua ada gula pasir untuk memberi rasa manis. Yang ketiga ada tepung maizena untuk mengentalkan adonan. Yang keempat ada air matang untuk melarutkan bahan dan menyeimbangkan tekstur. Yang kelima perasa dan pewarna makanan untuk menambah variasi rasa dan variasi warna pada es krim. Yang keenam ada garam, yang ketujuh kemasan cup dan sendok mini. B. Peralatan produksi. Untuk membuat es krim, kami tidak memakai mesin besar karena usaha ini masih skala rumahan. Tapi alat-alat sederhana yang kami gunakan sudah cukup membantu dalam proses produksi sehari-hari. Berikut peralatan yang kami pakai. Yang pertama, panci dan kompor. Digunakan untuk memasak bahan utama seperti susu, gula, air, dan maizena. Yang kedua, blender digunakan untuk menghancurkan buah, mencampur perasa, dan membuat adonan lebih halus. Yang ketiga, ada mixer. Kami menggunakan mixer tangan untuk mengocok adonan agar teksturnya lebih lembut dan mengembang. Yang keempat, baskom dan sendok takar untuk menyiapkan dan mencampur bahan-bahan sebelum dimasak. Yang kelima, timbangan digital. Alat ini membantu untuk menimbang bahan secara akurat. Yang keenam, freezer atau kulkas. Es krim harus disimpan dalam freezer agar benar-benar beku dan tidak cepat mencair. Yang ketujuh, cetakan es krim. Ini opsional. Langkah-langkah produksi es krim. Proses pembuatan es krim biasanya kami lakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, menyiapkan bahan-bahan. Semua bahan ditakar sesuai resep. Alat-alat juga dibersihkan dulu supaya steril. Selanjutnya, memasak adonan dasar. Susu, gula, maizena, air, dan sedikit garam dimasak dalam panci sampai terus diaduk. Pemanasan dilakukan sampai adonan mengental dan mendidih. Setelah itu dibiarkan dingin dulu. Selanjutnya, mencampur perasa dan mengocok. Setelah adonan dingin, kami tambahkan perasa makanan dan di blender dengan mixer selama 10-15 menit sampai halus dan mengembang. Selanjutnya, mengemas es krim. Adonan yang sudah jadi dituangkan ke dalam cup plastik atau cetakan. Setelah itu, pembekuan. Setelah dikemas, es krim dimasukkan ke freezer selama kurang lebih 6-8 jam. Setelah benar-benar beku, es krim siap dijual atau disimpan untuk stok. Dan yang terakhir, pengecekan dan penyimpanan. Es krim dicek kualitasnya seperti rasa, warna, dan tekstur. Jika sudah sesuai, disusun rapi dalam freezer agar siap dikirim atau dijual. Modal awal usaha es krim yang dibutuhkan dari data-data adalah sebagai berikut. Alat Rp3.435.000, bahan Rp206.600, total Rp3.484.600. Dari bahan yang tersedia dapat dibuat es krim sebanyak 100 buah. Harga es krim per buahnya adalah Rp5.000.
sehingga didapati penghasilan kotor harga per buah es krim dikalikan jumlah es krim yang dihasilkan sama dengan Rp5.000 dikali 100 sama dengan Rp500.000. Perkiraan laba yang didapat penghasilan kotor atau satu kali produksi Rp500.000, modal awal untuk membeli bahan-bahan Rp206.600, laba awal yang didapat sama dengan Rp500.000 dikurang Rp206.600 sama dengan Rp293.400. Dalam satu kali produksi, produk akan habis selama 2 hari atau dalam 1 hari pemasaran akan habis 50 buah produk es krim. Jadi, laba yang diperoleh untuk setiap kali produksi es krim adalah Rp293.400 dan laba yang diperoleh dalam 1 hari pemasaran adalah Rp46.700. Dalam waktu 1 bulan dapat diperoleh laba yang diperoleh dalam 1 hari dikalikan jumlah hari dalam 1 bulan sama dengan Rp146.700 dikali 30 hari sama dengan Rp4.401.000. Dalam setiap kali produksi disisihkan Rp15.000 untuk menggantikan alat-alat sekiranya perlu diganti. Dalam 1 bulan akan tersisih uang sebanyak Rp220.000 sebagai cadangan untuk mengganti alat produksi. Dapat dilihat bahwa bisnis brand es krim sangat menarik dikembangkan bagi pengusaha-pengusaha baru. Walaupun laba yang didapatkan tidak terlalu besar, tetapi jika terus dikembangkan, maka bisnis ini dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sangat tertarik untuk menjalankan bisnis ini, karena tidak hanya memerlukan modal kecil, tetapi laba yang diperoleh sangat membantu biaya bayaran. Bahkan tidak hanya itu, biaya hidup selama saya kuliah dapat dipenuhi dari hasil bisnis ini.